Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semuanya, kelas 6 SDIT Permata Mulia yang Bogi sayangi, gitu ya. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga teman-teman dalam kondisi yang senantiasa sehat, gitu ya. Semangat untuk menuntut ilmu, ya, melakukan ibadah, dan semoga Allah senantiasa menjaga semangat itu gitu ya untuk kemudian kita akan mudah menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan niatan insya Allah mencari ridhonya Allah. Ya, teman-temanku semuanya, hari ini ya kali ini Bu Ki, Bu Sangsi dan Pak Guntur yang nanti akan saling menyambung akan menyampaikan pelajaran gitu ya, tematik ya, tema keempat dengan tema globalisasi. Nah, sebelum nanti kita bahas panjang lebar gitu ya, apa yang kemudian kita pelajari di tema ini, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan basmalah tadi menjadikan Allah gitu ya, Allah kemudian memberikan kefahaman kepada kita terkait dengan materi yang kemudian kita pelajari. Oke, ya, berkaitan dengan globalisasi ya. Berkembangnya teknologi dan informasi, kemudahan transportasi, kerjasama internasional, dan perekonomian yang terbuka memicu dan memacu terjadinya globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses yang membuat dunia terhubung dalam berbagai bidang. Globalisasi terjadi secara global dan banyak negara terlibat di dalam prosesnya. Jadi tidak hanya oleh satu negara tetapi ini prosesnya melibatkan banyak negara. Nah, globalisasi memungkinkan berbagai produk dari negara lain dapat kita temui dan sebaliknya produk negara kita Indonesia tercinta gitu ya bisa ditemui di luar negeri dengan mudah gitu ya tanpa kita harus pergi ke negara yang kita inginkan produknya gitu ya karena dengan mudah dengan adanya era globalisasi itu memudahkan kita menemukan barang yang berasal dari luar negara kita untuk bisa kita temui dengan mudah di negara kita. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, akan tetapi globalisasi ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Jadi ada dua sisi yang kemudian diakibatkan dengan adanya globalisasi. Ya. Apa saja dampak positif dan negatifnya? Nah, kita pelajari bersama-sama ya. Dampak positif dari globalisasi. Dampak yang pertama adalah industri pariwisata dan turisme akan semakin berkembang gitu ya. Warga negara Indonesia bisa berkunjung ke negara lain ataupun sebaliknya. Kemudian teknologi-teknologi yang semakin maju membuat kehidupan masyarakat semakin mudah dan cepat. Tentunya juga kita sudah merasakan. Kemudian yang ketiga, perusahaan-perusahaan memanfaatkan mesin-mesin canggih agar menjadi lebih produktif dan efisien. Kemudian yang keempat, pasar produk dalam negeri meluas ke segala penjuru dunia. Kemudian yang kelima, masyarakat menjadi semakin maju dan semakin pintar karena arus informasi dan pengetahuan. Kemudian yang keenam, globalisasi menyebabkan kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi. Ini adalah 6 dampak positif adanya globalisasi. Nah, kemudian apa saja dampak negatifnya? Dampak negatif adanya globalisasi yang pertama adalah makin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, terutama nilai-nilai yang kemudian bisa jadi bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian makin lunturnya semangat gotong royong karena bisa jadi individualismenya berlebihan gitu ya. Masing-masing
mementingkan egonya sendiri sehingga mungkin semangat gotong royong yang sebenarnya ini menjadi nilai yang diwariskan dari nenek moyang kita itu lama kelamaan akan semakin luntur. Kemudian maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Kemudian terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri karena dengan teknologi semakin berkembang, industri semakin banyak. Nah, ini efek negatifnya adalah tadi ya banyaknya polusi serta kerusakan lingkungan. Dan yang kelima atau yang E gitu ya, terjadi sikap mementingkan diri sendiri atau individualisme ya, tidak mau melihat atau mempertimbangkan kepentingan orang lain, lebih mengunggulkan egonya sendiri. Nah, kalau dilihat dari manfaatnya tadi sudah bisa teman-teman baca gitu ya di dalam dampak positif, tapi mungkin ini manfaat lebih yang kepada kita rasakan ya dengan adanya globalisasi apa yang kemudian bisa kita rasakan gitu ya. Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia. Nah, globalisasi sendiri memberikan manfaat untuk banyak negara. Ketika kita berbelanja di supermarket gitu ya, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Dan sebaliknya di luar negeri kita bisa dengan mudah menemukan makanan khas Indonesia dan juga kerajinan Indonesia. Artinya apa? Kebutuhan manusia itu akan semakin mudah terpenuhi gitu ya. Bahkan mungkin keinginan-keinginan untuk mengenal barang-barang yang bisa jadi tidak ada di sekitar kita dengan adanya globalisasi kita mudah menemukannya ya, wawasan juga semakin bertambah gitu ya. Nah, pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Nah, bagaimana kemudian cara yang bisa kita tempuh gitu ya? Apa yang bisa kita lakukan agar kemudian adanya globalisasi tidak membuat kita semakin jauh dari nilai luhur bangsa kita gitu ya. Ada satu apa namanya? Bukan pepatah ya, satu prinsip yang bisa kita jadikan pegangan dalam menjalani kehidupan di era globalisasi adalah berpikir global dan bertindak lokal gitu ya. Artinya apa itu? Nah, secara pemikiran kita tetap mengikuti zamannya, mengikuti era globalisasi, tetapi secara tindakan gitu ya, secara akhlak, secara sikap gitu ya, kita tetap akan mempertahankan ciri khas kita sebagai warga Indonesia. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia gitu ya. Kita tidak perlu kemudian lebur gitu ya. Lebur dalam artian sikap kita, tindakan kita harus kiblat pada barat gitu ya. Tapi kita tetap mempertahankan nilai-nilai luhur budaya kita. Tetapi untuk kemajuan teknologi dan lain-lain, kita tetap akan bersaing dengan negara-negara di luar negara kita ya. Jangan sampai kita meniru kebudayaan dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, kita harus punya prinsip yang kemudian kita jaga. Jangan sampai nanti kita mudah terombang-ambingkan dengan nilai-nilai yang kemudian dibawa oleh orang-orang dari negara di luar sana. Tentunya ini dalam tanda kutip adalah nilai-nilai yang kemudian kurang baik gitu ya, atau bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya kita. Nah, salah satu yang bisa kita rasakan dari adanya perkembangan teknologi ya, yang merupakan salah satu fenomena gitu ya, salah satu hal yang kemudian memang itu akan berkembang di masa-masa era globalisasi adalah kemajuan teknologi. Salah satunya adalah listrik gitu ya, listrik yang kemudian hari ini bahkan bisa jadi manusia tidak bisa terpisah dari listrik kehidupan kita gitu ya. Di mana-mana butuh listrik, tidak hanya untuk penerangan tetapi untuk melakukan banyak hal. Nah, ketika listrik itu sampai di rumah kita gitu ya,
itu sebenarnya berasal dari mana gitu ya. Nah, listrik yang kita nikmati itu berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik berfungsi untuk memproduksi dan membangkitkan listrik dari sumber tenaga listrik yang ada. Nah, sumber tenaga listrik bisa didapatkan dari tenaga uap, tenaga air, tenaga surya atau matahari, kemudian diesel, gas, dan yang lainnya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, kalau di samping gambar itu ada singkatan PLTA, PLTP, PLTG, PLTU, PLTGU. Nah, kira-kira teman-teman bisa mencari kepanjangan dari apakah singkatan yang ada di situ ya. Itu pembangkit listrik tenaga titik-titik. Jadi tenaga yang dijadikan sumber pembangkit listrik itu banyak sekali. Tadi disebutkan ada uap, ada air, gitu ya, ada gas dan sebagainya. Nanti bisa dicari apa kepanjangan dari singkatan pembangkit listrik yang ada di sebelah gambar. Nah, ini gambar sederhana bagaimana kemudian listrik itu bisa sampai ke rumah kita. Nah, dimulai dari berawal dari pembangkit listrik gitu ya, disalurkan ke trafo, artinya tegangannya dinaikkan gitu ya, tenaganya dinaikkan. Kalau di sini dari 20 kV menjadi 150 volt, kemudian melewati sutet gitu ya. Apa itu sutet? Nah, teman-teman juga bisa membaca bukunya, ya, di sana ada keterangannya. Kemudian setelah melewati sutet gitu ya, tegangannya akan dimasukkan ke trafo lagi ya, diturunkan. Ini kalau sampai ke rumah kita berarti sampai ke trafo berikutnya ini dari 150 kV diturunkan menjadi 20 kV gitu ya. Kemudian dari trafo ini kemudian masuk ke gardu-gardu penampungan arus listrik gitu ya. Diturunkan kembali dari 20 kV menjadi 220 volt hingga kemudian ini menyesuaikan kebutuhan rumah tangga itu ya, yang biasanya adalah sebentar ya, 20 kilo volt. Nah, ini sekilas gitu ya, sekilas gambaran bagaimana listrik itu bisa masuk ke rumah kita. Tentunya juga berasal dari pembangkit listrik. Nah, komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Ya, trafo ya, transformator. Tadi teman-teman bisa melihat ya, sebelum masuk ke rumah dinaikkan dulu lewat sutet, diturunkan, lalu masuk ke gardu, diturunkan lagi, baru kemudian didistribusikan ke rumah-rumah. Nah, ini salah satu contoh pembangkit listrik. Kira-kira dilihat dari gambarnya pembangkit listrik tenaga apa ini teman-teman? Ya, betul. Ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana cara kerjanya? Nah, itu ada aliran sungai ya. Tentunya ini alirannya sangat deras sekali. Nah, arus sungai mengenai kincir. Nah, ini kincirnya ya. Kemudian memutar kincir tersebut. Kemudian putaran kincir air ya memutar dinamo. Dinamo yang berputar menghasilkan energi listrik. Kemudian listrik disalurkan ke rumah-rumah. Ya. Nah, teman-teman, ketika listrik digunakan gitu ya, apakah selamanya kemudian terjamin keberadaannya? Nah, tentunya berkaitan dengan pembangkit listrik tadi punya sumber yang beragam gitu ya. Semakin hari semakin berkurang atau semakin menipis gitu ya. Sehingga memang sebagai manusia yang berakal gitu ya, manusia yang beradab, sudah semestinya kita harus kemudian menghemat energi listrik. Ternyata ketika listrik digunakan secara berlebihan pun gitu ya, dampaknya sangat buruk untuk kita gitu ya.
salah satu dampaknya adalah terjadi pemanasan global, gitu ya. Jadi suhu bumi nanti akan meningkat. Nah, ketika terjadi pemanasan global itu ya, tidak mungkin, bisa jadi kemudian akan menimbulkan hal yang fatal juga itu ya. Seperti halnya ketika suhu bumi meningkat gitu ya, akan menyebabkan musim panas itu semakin lama sehingga menyebabkan kekeringan di berbagai tempat. Nah, selain itu suhu bumi yang semakin panas juga bisa mencairkan pegunungan es gitu ya, yang terletak di belahan bumi utara maupun selatan. Nah, ketika pegunungan es mencair, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan tenggelamnya sebagian daratan gitu ya. Nah, ketika sebagian daratan kemudian tenggelam gitu ya, dan itu ternyata terjadi terus-menerus, apa dampaknya? Dampaknya adalah habitat manusia juga semakin berkurang atau terancam. Nah, tentunya kita ingin menjaga alam kita agar kemudian kehidupan kita berjalan dengan baik. Nah, bagaimana cara kita untuk menghemat energi atau khususnya menghemat energi listrik? Ya. Cara yang pertama adalah memilih alat listrik yang berdaya rendah. Kemudian yang kedua, menggunakan alat listrik hanya pada saat diperlukan, gitu ya. Ketika sudah tidak diperlukan maka segera dimatikan. Ini mungkin contoh yang mudah adalah ketika menonton televisi atau mungkin menyalakan kipas angin dan lain-lain. Jadi diupayakan ketika kita sudah tidak memerlukan maka segera untuk kemudian dimatikan. Kemudian yang ketiga, gunakan lampu hemat energi untuk menerangi rumah. Yang keempat, setrikalah pakaian dalam jumlah banyak sekaligus gitu ya. Jadi tidak perpotong gitu ya, tapi kumpulkan dalam jumlah yang banyak baru kemudian kita manfaatkan untuk menyetrikanya secara bersamaan. Kemudian yang kelima, jika rumahmu menggunakan pompa air, gunakanlah seperlunya. Jangan terlalu sering menghidupkan pompa air. Isilah tandon air hingga penuh. Kemudian yang keenam, jika rumahmu memiliki kulkas, tutup rapat pintu kulkas jika tidak diperlukan. Nah, pintu kulkas yang sering terbuka akan boros energi, gitu ya. Jadi tidak kemudian sering membuka dan menutup kulkas. Apalagi kemudian ketika menutup tidak dengan serius, kemudian pintu tidak menutup dengan sempurna, nah itu akan boros lagi energi yang dikeluarkan ya. Ya. Nah, ini salah satu contoh nanti ya sebagai upaya kita untuk kemudian mencari sumber alternatif agar kita nanti bisa memanfaatkan energi listrik dengan baik gitu ya. Bahkan ini dikatakan salah satu sumber alternatif yang ramah lingkungan karena polusi yang diakibatkan tidak ada, bahkan tidak ada gitu ya. Bahannya mudah ditemukan, bahannya mudah didapat, dan ketika sudah digunakan itu adalah ramah lingkungannya. Adalah salah satu contoh pembangkit listrik tenaga surya dengan bahan dasar. Jadi ciri khususnya adalah panel surya ya. Panel surya ini terbuat dari silikon ya. Silikon itu terbuat dari apa gitu ya? Terbuat ternyata dari pasir. Nanti teman-teman bisa mencari referensinya gitu ya. Banyak sekali referensi terkait dengan panel surya. Ya. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Ya, secara singkat gitu ya. Secara singkat Buki akan menyampaikan panel surya ini adalah berfungsi menampung energi yang berasal dari sinar matahari. Jadi matahari itu adalah energi yang terbesar yang ada di muka bumi. Ya, maaf ya. Ya. Jadi sinar matahari kemudian akan ditangkap oleh panel surya, kemudian sinar matahari yang terkumpul di sini akan menghasilkan sebuah energi ya. Kemudian akan ditampung dalam sistem listrik, kotak sistem listrik seperti baterai, tapi mungkin
kekuatan menampungnya lebih besar gitu ya. Nah, dari kotak sistem listrik ini atau dari baterai itu ya yang telah disiapkan untuk menampung energi listrik yang dihasilkan dari panel surya akan dihubungkan dengan barang-barang atau benda-benda elektronik yang ada di rumah. Itu contohnya adalah lampu, ada radio, ada televisi, dan lain-lain. Nah, tentunya dengan memasang panel surya di rumah, sistem panel surya di rumah itu akan menghemat energi listrik yang kemudian diperoleh dari generator tadi ya. Jadi ini salah satu pengembangan sumber alternatif yang sangat-sangat bermanfaat dan itu menjadi salah satu sumbangsih kita ya. Bagaimana kemudian kita juga menghemat energi dengan memilih satu sistem ya, satu alat yang kemudian ramah lingkungan. Nah, dari Bu Uki cukup ya, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Samsi. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Uki ya, bahwa era globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Kemudian sekarang bagaimana negara Indonesia menyikapi dampak negatif tersebut? Apakah ada kerjasama dengan negara lain? Ya, sebelum kita menjawab persoalan itu ya, Bu Samsi mengingatkan lagi tentang ASEAN. Sebagai bangsa, Indonesia merupakan salah satu dari anggota ASEAN, yaitu Organisasi Negara-Negara Asia Tenggara. Masih ingat ya teman-teman, berdirinya tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan ditandatanganinya deklarasi Bangkok. Faktor terbentuknya ASEAN itu ada faktor internal, faktor dari dalam, yaitu dorongan untuk bersatu memperjuangkan kepentingan bersama sebagai sesama bekas negara jajahan Barat, itu faktor internalnya. Kemudian faktor eksternal atau dari luar, yaitu adanya perang Vietnam dan sikap Cina yang ingin mendominasi Asia Tenggara. Karena faktor-faktor itulah kemudian negara-negara di Asia Tenggara berinisiatif untuk bersatu, bekerja sama membentuk ASEAN. Masih ingat juga ya pendiri ASEAN ada berapa negara teman-teman? Ada 5 negara. Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, kemudian Malaysia oleh Tun Abdul Razak, Thailand Tanat Koman, mudah ya mengingatnya, Thailand Tanat Koman. Kemudian Singapura S. Rajaratnam dan Filipina Narcisco Ramos. Jadi kelima menteri luar negeri negara ASEAN tersebut menandatangani deklarasi pendirian ASEAN yang disebut deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Itu tadi pendiri ASEAN. Jadi awalnya hanya 5 negara. Ya, kemudian tujuannya apa? Tujuan dari ASEAN yang pertama mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Jadi kerjasamanya itu dalam banyak bidang. Selanjutnya, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian. Kemudian juga meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Kemudian, ini contoh kerjasama ASEAN. Kalau ini contoh kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, ada beberapa badan ya atau pusat yang didirikan oleh negara-negara ASEAN yang itu dijadikan sebagai tempat untuk ini. Misalkan di sini pusat penelitian untuk biologi yang didirikan di Bogor, yang disingkatnya dengan Biotrop, kemudian RECSAM, Regional Center for Education
in Science and Mathematics atau Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Matematika di Malaysia. Kemudian ada juga Regional English Language Center atau Pusat Pendidikan Bahasa Inggris di Singapura. Dan ada juga Pusat Penelitian dan Pengkajian Pertanian di Los Banos. Jadi bentuk kerjasamanya itu banyak bidang, tidak hanya di ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Kemudian dengan adanya era globalisasi tadi ada dampak negatif yang harus mau tidak mau diterima oleh suatu negara. Dan termasuk Indonesia ya, ketika ada dampak negatif misalkan saja narkoba. Narkoba itu tidak bisa kita hindarkan, dengan adanya globalisasi akan lebih mudah untuk sampai ke Indonesia. Peredaran narkoba maupun obat-obat terlarang itu akan lebih mudah dengan adanya globalisasi. Dan negara ASEAN pun sama, dalam menghadapi masalah atau dampak negatif tadi, mereka melakukan kerjasama juga. Jadi tidak bekerja sendiri ya, tetapi kerja sama antara negara-negara ASEAN. Contohnya dengan kalau di bidang narkoba tadi, negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free pada tahun 2015. Itu di mana semua negara anggota ASEAN saling menukarkan informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan maupun penegakan hukum tentang masalah narkoba. Selain itu juga dengan ini ya, anggota ASEAN menyita beberapa, bahkan nilainya itu lebih dari puluhan juta dolar, menyita obat-obatan terlarang yang di beberapa negara tadi. Jadi sekali lagi dalam menghadapi dampak negatif dari globalisasi itu, negara ASEAN itu saling bekerja sama, jadi tidak bekerja sendiri-sendiri, akan tetapi saling memberikan informasi, saling bekerja sama. Ya, sebagaimana tadi ya, globalisasi itu memberikan dampak positif, dampak negatif. Salah satu dampak positifnya adalah kita bisa mudah mendapatkan barang maupun produk apapun yang ada di pasaran, meskipun itu produk dari luar negeri. Kita bisa memilih barang atau produk mana yang sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kekuatan ekonomi kita. Ya, kebutuhan. Jadi setiap orang akan ya memenuhi kebutuhannya itu dengan cara yang berbeda. Sebelum masuk ke sana, kebutuhan sendiri itu dibedakan menjadi 3 ya, kebutuhan primer atau pokok, kemudian kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini akan dipenuhi ketika kebutuhan pokoknya, kebutuhan tersier sudah terpenuhi. Jadi kebutuhan primer itu misalkan makan. Jadi orang tidak bisa ketika tidak makan. Kemudian berpakaian, itu merupakan kebutuhan primer. Kemudian, ya, dengan adanya kebutuhan-kebutuhan inilah, maka kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu berbeda-beda. Dan perbedaan tersebut menyebabkan keberagaman ekonomi di masyarakat. Tingkat ekonomi yang berbeda inilah yang nantinya disebut keberagaman ekonomi. Bisa juga keberagaman ekonomi ini disebabkan dengan adanya perbedaan pekerjaan. Jadi di sekitar teman-teman banyak sekali jenis pekerjaan ya. Ada yang mungkin tetangganya sebagai dokter, ada guru, ada petani, dan sebagainya. Teman-teman, apapun nanti pekerjaan ini ya, pekerjaan seseorang, kita tidak boleh merendahkan, kita harus senantiasa menghargai, kita harus menghormati apapun pekerjaan orang tersebut. Karena apa? Karena Allah sudah memerintahkan kita untuk tidak membeda-bedakan. Bahkan Allah sendiri itu tidak pernah melihat seseorang dari kekayaannya, dari fisiknya, atau dari kekayaan
dari jabatannya, tidak. Akan tetapi yang membedakan seseorang di mata Allah itu adalah karena takwanya. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh memandang seseorang dari tadi tingkat ekonominya, pekerjaannya, atau dari kaya dan miskinnya. Jadi kita harus menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang ada. Ketika kita mungkin ditakdirkan Allah sebagai orang yang punya, orang yang kaya, kita alhamdulillah kita bersyukurnya dengan banyak berbagi dengan yang membutuhkan. Dan ketika kita diciptakan sebagai Allah dengan kondisi yang mungkin agak kurang mampu dibandingkan orang-orang sekitar kita, kita tidak boleh minder, kita tidak boleh berkecil hati, kita harus tetap bersyukur, alhamdulillah Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Dan insya Allah dengan usaha kita, nanti Allah akan memberikan yang lebih. Jadi sekali lagi kita harus menghargai semua orang dengan keberagaman, terutama ekonomi ya, dengan keberagaman ekonomi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, ini termasuk kegiatan ekonomi juga, kegiatan ekonomi di masyarakat. Kalau teman-teman mungkin perhatikan ya, itu dibedakan menjadi 3 produksi. Produksi di sini membuat, jadi contohnya banyak sekali, bisa di pabrik atau mungkin seorang petani itu juga memproduksi pangan. Kemudian ada distribusi, menyalurkan, artinya menyalurkan dari produsen ke konsumen. Ini contoh distribusi, kegiatan distribusi. Kemudian kegiatan ekonomi yang ketiga, konsumsi. Mengkonsumsi, menggunakan atau mengkonsumsi. Ya, itu tadi beberapa kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Ya, sebagaimana tadi globalisasi itu memberikan kemudahan dalam transportasi, kemudian komunikasi. Dengan adanya globalisasi ini pun kita akan mudah melihat ataupun menyaksikan tayangan-tayangan itu yang dari luar negeri. Makanya teman-teman harus selektif ya ketika melihat TV, melihat acara TV, harus bisa memilih mana yang tayangan itu bermanfaat maupun yang mendatangkan mudarat. Dan salah satu acara atau program yang ditampilkan di TV itu adalah drama. Teman-teman tahu apa itu drama? Drama itu berasal dari bahasa, kalau dari katanya itu dari bahasa Yunani, draumai, yang artinya bertindak. Kalau di Indonesia, drama itu disebut juga sandiwara, yang berasal dari bahasa Jawa. Sandi artinya tersembunyi, kemudian wara itu dari warah atau ajaran. Jadi drama ini merupakan sebuah karya sastra yang itu menyiratkan, artinya berisi tentang ajaran yang tersembunyi. Jadi melalui drama itu sebenarnya bertujuan agar penonton mengambil hikmah atau mengambil pelajaran ajaran yang ditampilkan oleh drama tersebut. Drama ini merupakan perpaduan dari karya sastra dan juga seni sastra ya, seni sastra dan juga seni pentas. Jadi drama ini disajikan dalam dialog kemudian dipentaskan. Ya, unsur-unsur drama. Yang pertama itu ada tema. Tema ini adalah yang mendasari cerita dari drama tersebut. Kemudian ada amanat, pesan moral yang ingin disampaikan kepada penonton. Jadi setiap cerita yang ditampilkan pasti itu mempunyai tujuan atau pesan yang ingin disampaikan kepada penontonnya. Kemudian plot atau alur, itu jalinan cerita mulai dari awal sampai akhir pementasan. Mulai dari perkenalan, kemudian nanti ada permasalahan, klimaks, kemudian penyelesaian, itu yang alur. Unsur selanjutnya yaitu karakter, perwatakan tokoh.
Di sini ada tokoh protagonis maupun antagonis. Protagonis dia yang nanti bersifat baik, dia yang mendukung cerita. Jadi ciri-cirinya itu adalah tokoh utamanya dia baik. Kemudian antagonis adalah lawan dari protagonisnya. Kemudian ada dialog. Dialog ini adalah ciri khusus dari drama. Drama selalu senantiasa disusun dalam sebuah dialog atau percakapan. Kemudian latar atau setting di sini memberikan gambaran kapan, di mana serta suasana yang diciptakan dalam sebuah drama. Jadi latar atau setting ini ada latar tempat, latar waktu, kemudian latar suasana. Itu tadi beberapa jenis, beberapa unsur-unsur yang membentuk sebuah drama. Sekarang ada beberapa jenis drama yang bisa kita lihat dari tokohnya, maksudnya dari isi ceritanya. Misalkan komedi, itu drama yang menceritakan tentang kelucuan atau isinya penuh dengan lucu. Kemudian tragedi, drama yang isinya banyak menceritakan hal-hal yang sedih, menceritakan sedih. Kemudian kalau tragikomedi adalah perpaduan antara komedi dan tragedi, jadi ada lucunya tapi juga ada kisah sedihnya. Ada lagi opera. Opera itu adalah drama yang dialognya dinyanyikan dengan iringan musik. Kalau melodrama, dialognya diucapkan dengan iringan musik. Jadi bedanya antara opera dengan melodrama. Kalau opera tadi, dialognya itu dinyanyikan dalam bentuk lagu, dinyanyikan ya. Tapi kalau melodrama, dialognya tetap diucapkan, tapi ada iringan musiknya. Kemudian farse atau serupa dengan dagelan, namun tidak sepenuhnya dagelan. Jenis drama yang lain tableau, tokoh drama tidak mengucapkan dialog tetapi cukup melakukan gerakan-gerakan saja. Tapi dengan gerakan-gerakan ini membuat pemirsa, penonton itu sudah paham tentang isi cerita dari drama tersebut. Ya, itu tadi beberapa jenis drama yang ada. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, di sekitar kita itu banyak sekali keberagaman, entah itu keberagaman ekonomi, keberagaman budaya, kemudian keberagaman tadi ya, pekerjaan. Jadi sikap kita adalah saling menghormati. Kita tidak boleh merendahkan seseorang karena dia itu miskin ataupun karena pekerjaannya yang dianggap rendah. Jadi sekali lagi tidak ada manusia yang rendah. Yang dinilai oleh Allah, derajat seseorang itu dinilai dari ketakwaannya, bukan dari kayanya, bukan dari jabatan, bukan dari kaya miskinnya. Ya, dari Bisamti dicukupkan, nanti dilanjutkan oleh Pak Guntur. Ya, teman-teman, melanjutkan tadi yang sudah disampaikan sama Bu Samsi, yaitu tentang drama. Ya. Tentunya untuk menyiarkan sebuah drama, ya agar semua orang tahu tentang drama, tentunya kita butuh perantara atau media untuk menyebarkannya. Ya. Untuk menyebarkannya kita bisa menggunakan reklame. Ya. Apa itu reklame? Ya. Reklame adalah suatu media yang memanfaatkan gambar dan tulisan yang diolah sedemikian rupa untuk mengkomunikasikan pesan tertentu kepada masyarakat. Reklame dibagi menjadi dua. Reklame yang pertama yaitu reklame komersial dan yang kedua reklame non komersial. Ya, apa itu? Ya. Reklame yang bersifat komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sedangkan untuk reklame yang bersifat non komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Reklame harus menarik. Ya.
dan ada hal-hal yang diperhatikan dalam membuatnya. Apa aja teman-teman? Ya, silakan ya. Nomor 1 yaitu slogan jelas dan mudah dimengerti. Ya, jadi saat membuat reklame tentu kita harus menggunakan slogan atau kata-kata yang jelas dan mudah dimengerti. Selanjutnya bahasanya baik dan menarik ya, dengan ukuran huruf yang sesuai. Ya. Selanjutnya yaitu ilustrasi menarik dan mudah diingat. Ya, agar lebih menarik pasti diberikan ilustrasi atau gambar-gambar ya. Selanjutnya yaitu tata letak gambar dan tulisan yang baik. Ya. Selanjutnya reklame dibagi menjadi beberapa nih. Yang pertama yaitu poster, yang kedua iklan, ya. Selanjutnya ada plakat, ada juga spanduk, terus ada selebaran, dan juga baliho, dan yang terakhir yaitu buklet. Ya. Ya. Ini adalah contoh dari reklame ya. Yang pertama nih ada hemat air ya, untuk mengingatkan atau menunjukkan kepada masyarakat seruan untuk hemat air. Ya, selanjutnya yaitu ya, ada iklan teh. Ya. Nah, ini ya, ini tadi yang reklame bersifat komersial ya. Selanjutnya di sini ya, jaga diri dan keluarga dari virus corona. Ya, ini termasuk ya reklame non komersial ya, karena bersifatnya untuk ajakan atau seruan kepada masyarakat. Ya, selanjutnya ada masih sama ya. Nah, ini tentang penularan ya COVID-19. Berarti masih non komersial ya. Selanjutnya di sini daftarin ya. Nah, ini termasuk yang komersial ya. Ya, selanjutnya salah satu cara untuk mempromosikan gerakan mencintai produk dalam negeri adalah dengan melalui poster. Ya, contoh poster ajakan untuk mencintai produk dalam negeri. Ya, ya, seperti ini. Ini adalah contoh poster ya. Di reklame contoh apa? Macamnya ada poster. Ini contoh dari poster untuk mencintai produk dalam negeri. Ya, cintailah produk Indonesia. Ya. Ya, terus ada juga contoh poster bertema kebudayaan. Nah, ini ya contoh poster Disney ya yang bertema kebudayaan, yaitu adanya pagelaran wayang golek Ki Dalang Asep Sucahya ya. Ya, terus contoh membuat brosur ya. Bagaimana caranya? Ya, ayo kita membuat brosur tentang gerakan anti narkoba. Yang pertama, siapkan bahan dan alat untuk membuat brosur. Yang kedua, carilah materi tentang bahaya narkoba, cara mencegah narkoba, jenis-jenis narkoba dalam bentuk ringkasan. Selanjutnya, tulislah kalimat slogan berisi imbauan atau ajakan untuk menjauhi narkoba. Selanjutnya, tulislah materi yang sudah kamu ringkas pada kertas brosur. Ya, dan terakhir, hiasi dengan gambar jika diperlukan. Ya. Ya, ini contohnya ya, contoh dari poster ya atau brosur tentang anti narkoba yang untuk menjauhi narkoba, hidup bebas tanpa narkoba. Terus di situ ada bahayanya apa saja, terus akibat dari pengaruh penggunaan narkoba itu apa aja ya. Terus ya, selanjutnya kita melanjutkan ke olahraga nih ya, untuk lebih sehat, agar kita sehat ya, selain menjauhi narkoba kita juga harus berolahraga. Salah satunya yaitu dengan pencak silat ya. Pencak silat ya, pencak silat merupakan seni bela diri asli Indonesia ya. Induk organisasi pencak silat di Indonesia adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI. Ya, sedangkan organisasi yang mewadahi federasi-federasi pencak silat di berbagai dunia adalah Persekutuan
pencak silat antar bangsa atau persilat yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ya, dalam pencak silat terdapat beberapa gerak dasar dalam pencak silat nih ya. Yang pertama yaitu pola langkah, ya, yaitu nanti ya, berisi tentang polanya dalam saat melangkah. Ya, langkahnya itu seperti apa ya. Selanjutnya ada sikap pasang. Apa itu sikap pasang, teman-teman? Ya, sikap pasang merupakan kombinasi sikap kaki dan sikap tangan dengan kuda-kuda maupun tanpa kuda-kuda yang selalu disertai dengan kesiagaan mental dan indera secara total. Ya. Selanjutnya yaitu ada pukulan. Ya, pukulan berarti ini untuk menyerang, menyerang lawan. Ya, selanjutnya juga ada tangkisan. Kalau tangkisan untuk menghindari atau supaya kita tidak mendapat serangan, ya, tidak terkena, ya. Ya, selanjutnya silahkan bisa ditonton. Yang pertama yaitu sikap pasang atau kuda-kuda. Ya, yang pertama kuda-kuda depan. Ya, posisinya ya ambil serong. Ya, serong, jongkokkan hadapnya ke depan. Ya, terus yang kedua yaitu ada kuda-kuda tengah. Ya, langsung ambil tengah. Ya. Dan sekarang juga ada yang kuda-kuda jongkok. Ya, ini tuh. Ya, sekarang pukulan ya. Pukulan yang pertama yaitu pukulan lurus. Ya, arahnya ke dada lawan, ya. Ya. Langsung ya, mengepal ya. Ke depan ya. Ke depan. Ya, ke depan ke dadanya lawan. Terus yang kedua ya yaitu tegak. Ya, tegak ini arahnya ke bahu. Bahunya lawan. Ya, kalau tadi dada sekarang bahu ya. Ya, bahunya langsung. Ya. Hanya yang ketiga yaitu pukulan bandul atau dari bawah ya. Arahnya yaitu ulu hati. Ya. Ya, seperti itu ya. Terus yang keempat yaitu pukulan samping ya. Berarti arah pukulannya samping. Arahnya ke lengan atau pinggang ya. Ya. Ya, langsung ya. Ya, selanjutnya yaitu ada tangkisan. Kalau tangkisan ada 4 juga ya. Yang pertama tangkisan dalam. Ya, tangkisan dalam berarti ini arahnya ya dari luar ke dalam. Ya, ini untuk menangkis serangan ke arah dada mungkin ya. Yuk. Ya. Ya, dada. Ya. Dari dalam. Ya. Selanjutnya yaitu tangkisan luar ya. Nah, ini pukulan atau tendangan untuk nangkis ya. Ya, langsung ditangkis. Selanjutnya yaitu tangkisan dari tangkisan atas ya. Tangkisan atas ya. Depannya gini ya. Seandainya kita mau belajar dari atas atau ada tendangan dari atas seperti itu ya. Nah, kita bisa gini. Ya. Ya. Gini atas ya. Dilindungi dengan ini ya. Yang empuk ini ya. Tidak langsung dengan tulang ya. Tapi dengan ini ya. Selanjutnya yaitu tangkisan bawah ya. Ini ya. Nah, ini ya. Ya. Tangkisannya dari sini ya. 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 Ya, itulah tadi video ya. Tadi gerakan-gerakan dari beberapa sikap dasar atau gerak dasar dari pencak silat. Ya, teman-teman, seandainya kita sudah belajar pencak silat, kita tidak boleh menggunakannya dengan sembarangan ya.
kita biasanya pencaksilat ini digunakan untuk membela diri atau mungkin seandainya kita ikut kejuaraan tertentu ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan pencaksilat atau seni bela diri ini untuk main hakim sendiri atau untuk menghajar atau apa ya, untuk melawan teman ya. Ya, selanjutnya teman-teman. Ya, ini ada ayat Al-Qur'an ya. Yang bunyinya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya, yang artinya dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ya, dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 dan juga ada Quran surat Al-Isra ayat 27. Ya, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ihwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Ya, teman-teman. Ya, hari ini pembahasan kita tadi tentang globalisasi ya. Globalisasi ya, sekarang ini kita harus di saat di era globalisasi ini ya, tentunya kita harus terus mengikuti era globalisasi, tapi kita tidak boleh melupakan budaya-budaya lokal ya, sehingga ada seperti ini ya, berpikir global dan bertindak lokal ya. Itu mungkin yang bisa Bu Ki, Bu Samsi dan Pak Guntur sampaikan ya. Selamat belajar ya, terus semangat. Sekian dari Pak Guntur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.